Halo teman-teman, ini pertama kalinya ya kita pakai layar potret untuk iPad-nya maksudnya ya. Kameranya sih tetap landscape. Jadi hari ini aku mau gambar karakter Chibi. Aku tulis dulu ya. Chibi girl. Nah terus terkhusus dari terspesial yang membuat dia spesial adalah dia akan aku gambar jadi Mahosojo teman-teman. Mahosojo itu kalian tahu ya, atau magical girl. Mahosojo itu pastinya cewek-cewek yang bisa magic, biasanya penyihir-penyihir kecil. Contoh-contohnya itu ada karakter Sakura, mungkin yang paling terkenal adalah Sailor Moon. Kalian juga pasti tahu Magical atau Ojamajo Doremi, oke? Okay? Habis itu, apalagi teman-teman? Kalian tahu karakter Yui? Kalian tahu Tokyo Meow Meow juga pasti? Oke. Okay. Itu ya. Cuma hari ini gaya gambarnya akan jadi chibi. Tadi aku coba riset sebentar sih. Aku coba gambar sebentar ya untuk membuat gambar karakter yang tidak chibi. Sepertinya agak fail. Ini sih nggak terlalu fail ya. Cuma mungkin untuk gaya gambar, jadi aku mau ngikutin gaya gambar pas Magical Girl ini lagi panas-panasnya teman-teman, itu 2000-an awal dan juga 90-an akhir ya. Untuk gaya 2000-an awal 90-an akhir, karakter ini mungkin kurang cocok. Karena kalau zaman sekarang karakternya itu udah nggak se-unhealthily kurus kayak pas 90-an itu ya teman-teman ya. Kalau gambar kayak gini di tahun 90-an dulu di anime 90-an lalu pasti dikiranya udah kegendutan, terutama di bagian kaki ya. Jadi pikir aku biar kita nggak ada salah, kita ambil aja chibi, gambar chibi dulu ya. BTW aku mau cerita, aku sudah mulai berlatih menggambar pria-pria tampan. Bisa dilihat ya, gambarku seperti ini biasanya teman-teman, ya kan? Gambar childlike seperti ini loh, yang lebih gambar anak-anak, dan biasanya gambar anak-anaknya ini perempuan gitu ya. Jadi untuk menggambar laki-laki dewasa gitu pastinya sulit ya. Jadi makanya kita latihan pelan-pelan. Cuma aku masih belum cukup berskill untuk membuat itu menjadi sebuah video. Aku bahkan baru gambar matanya aja udah kewalahan. Mungkin dari semua mata yang paling aku suka yang ini teman-teman. Yang 3 ini ya. Kayak kelihatan lah gitu. Ini pas pertama kali aku buat. Enggak. Ini mendingan sih, ini mendingan. Cuma proporsinya itu masih aku belum tahu juga ya. Makanya aku belum bisa bikin video itu. Aku mau matengin dulu, baru nanti kita belajar sama-sama ya. Kalau sekarang aku masih nol banget. Oke, let's start. Chibi ya. Hari ini gambar chibi. Tapi aku mau coba untuk pakai nanti untuk outline-nya pakai monoline, teman-teman. Kalau menurutku aku lumayan bisa gambar chibi ya dibandingkan gambar karakter biasa. Aku lumayan lebih jago lah udah untuk menggambar chibi dibanding karakter anime biasa. Bedanya apa sih teman-teman? Bedanya kepalanya lebih besar, mukanya lebih imut, dan badannya yang lebih kecil gitu ya. Badannya sekecil apa aku sih masih belum tahu, karena chibi itu ada yang dari badannya sependek ini teman-teman, ada yang sampai badannya rada semi realistik. Aku mau bikin mungkin yang semi realistik, jadi maksudnya badannya lebih panjang gitu ya, badannya lebih panjang. Terus aku mau coba buat dengan gaya kakinya yang agak lebih lebar gitu teman-teman. Harusnya sih lucu ya kalau berhasil, jadi kakinya lebih besar gitu. Lucu gak sih? Gini lah teman-teman, nanti kurang lebih. Nah, tangannya nanti menyusul teman-teman. Ini sketsa untuk peletakan apa, spacingnya aja, placement tangannya gitu ya. Mungkin yang agak susah teman-teman untuk menggambar magical girl hari ini adalah karena baju mereka agak rempeng ya, dan pastinya punya ornamen-ornamen yang menyesuaikan ya. Seperti biasa, kalau kalian bingung gambar kakinya di mana, kalian boleh gambar crotchnya dulu teman-teman. Crotch itu bagian tengah paha ya. Kita
kita mau gambar yang fairy like ya teman-teman. Jadi maksudnya karakternya yang cute tapi tetap angelic dan happy gitu. Makanya cara berdirinya kakinya ceritanya rapat beginilah. Bukannya mau memberi penekanan bahwa perempuan harus kakinya ini ya, harus kayak seperti ini berdirinya, enggak. Ini kita cuma mau gambar lucu-lucuan aja teman-teman. Oke, kurang lebih nanti bodinya seperti ini ya. Kita buat dulu dari gambar rambut dan kepalanya. Cuma ini kupingnya sepertinya aku akan perbesar sedikit dan aku turunin sedikit. Oke, harusnya sih udah much better. Let's draw ya teman-teman. Mungkin aku mau buatnya pakai poni nggak ya? Pakai kali ya. Karena tipikal bukan karakter anime sih teman-teman. Biasanya karakter penting di anime ya. Biasanya tuh berponi. Kalau karakter apa? Maaf bentar. Kalau poninya begini biasanya bukan karakter penting ya. Kayak Sonoko, Mimin, biasanya bukan karakter yang penting. Kalau di anime zaman dulu, biasanya anime zaman dulu tuh mengutamakan poni untuk rambut utama karakter pentingnya. Oke, aku bakal gambar. Jadi di kepalanya ada sedikit lope seperti ini. Aku nggak tahu sih kita mau bikin dia rambutnya short atau long hair. Yang pasti kita buat dulu bagian front hairnya ya, jadi poni dan juga sampai ke atas kepala ini teman-teman. Ini kalau long hair kurang lebih gambarannya begini, kalau short hair kurang lebih gambarannya begini. Untuk mau apa? Pastinya kalau menurutku long hair itu lebih banyak pose yang bisa dibuat teman-teman. Maksudnya contohnya aku bisa buat rambutnya ada yang di sini sendirian gitu ya. Kalau rambutnya pendek agak susah memposekannya. Ya bisa jadi sebenarnya karena skillku masih belum tinggi. Masih tidak berskill, bisa jadi juga ya. Jadi kita buat long hair aja kayaknya ya teman-teman. Long dan straight hair. Karena aku mau buat pita di sini. Aku nanti mau buat pita di bagian atas telinga gini. Sebenarnya aku masih kurang ngerti sih cara kerja pitanya. Ini jadi maksudnya kayak pitanya Haruhi Suzumiya. Tapi itu kan bando ya. Haruhi Suzumiya, Meriko Sakura, sama Tokori Kuno teman-teman. Pita yang di samping kuping gini loh. Aku nggak ngerti soalnya aku pernah coba buat dan malah nyangkut di mana-mana teman-teman. Cuma di anime ini sering sekali dibuat pita seperti itu ya. Habis itu aku mau buat rambutnya keluar seperti ini teman-teman. Rambutnya jadi keluar dari pitanya gitu, entah gimana caranya secara fisika. Coba teman-teman, ini adalah fiksi bukan fisika, jangan kebalik ya hurufnya ya. Nah rambutnya yang lurus ini pun ada beberapa yang lepas gitu, nggak semua nyatu ke tengah ya, jadi membuatnya seakan-akan mengalir gitu loh. Mungkin bagian atasnya aku tambahin lagi ahoge-nya. Sekali lagi ahoge teman-teman, bukan ahegao. Itu beda lagi artinya. Sebaiknya jangan di searching. Oke, untuk rambut sama itunya udah. Maksudnya rambut kepala gitu udah. Matanya agak rempong ya teman-teman. Matanya kita mau pakai cara apa nih? Mau pakai cara biasa saja kah? BTW, kalau kalian adalah orang yang bertangan kanan seperti aku, yang dominan menggunakan tangan kanan, pastinya karakter kalian akan lebih sering menghadap ke 3/4 ke kiri gini teman-teman. Pasti kalian kemungkinan besar karakter kalian lebih sering begini, karena kita lebih suka menggambar lingkaran itu kita lebih suka menggambar lingkaran itu kan seperti ini. Makanya biasanya wajah karakter kita tuh menghadap ke sini, walaupun beda-beda sih ya, nggak semuanya juga, cuma pada umumnya seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang yang gambarnya tuh jadi monoton gitu portonya, karena semua karakternya ngadep ke arah yang sama. Jadi mungkin ini nanti habis ini aku akan puter teman-teman. Jadi setelah sketsanya selesai aku bakal puter. Jadi sekali-sekali karakterku ngadep ke kiri gitu ya. Kiri maksudnya kiri ke kanan. Maksud aku sekali-sekali karakter kita ngadep sini nih, ngadep panah ini gitu ya.
dan nggak terus-terusan ngadep ke sini panah ini. Aku bingung teman-teman, kirinya kita sama kirinya gambar ini kan beda ya. Oke deh, kita lanjut ya. Kalau chibi ini dressnya terlalu pendek pun kadang-kadang nggak masalah. Bukannya karena apa teman-teman, cuma pastinya karena memang dari badannya sudah pendek gitu ya. Dari bentuk badannya pribadi sudah pendek kan, jadi dressnya agak pendek pun orang bakal ngira ya memang karena mengikuti proporsi badannya. Kalau kalian menggambarnya bukan chibi, kalau dressnya agak terlalu pendek itu agak aneh teman-teman, kayak kelihatan banget ini untuk fan service. Jadi bisa diperhatikan lagi dan jangan disamakan gitu maksudku. Nah jadi aku mau bikin jadi kayak kalian tahu Honey New Jeans, jadi bagian tengahnya ini tank topnya berbentuk love gini teman-teman. Cuma aku nggak tahu apakah bagian dalamnya tetap ada kaos atau tidak, nggak tahu ya teman-teman bagusnya gimana. Kita coba rapin dulu nih sketsanya nih biar kelihatan jelas nih. Ini udah nggak, kalau garis-garis menimpa gini udah nggak kelihatan lagi teman-teman apa yang aku buat. Nah, jadi tank top begini teman-teman. Lope itu maksudnya love ya. Ini aku rasa kemungkinan besar 99,9% tidak ada yang tahu ini lagu dari apa ya. Mungkin bisa dibilang karena satu, nggak terlalu kedengeran musiknya seperti biasa ya teman-teman. Yang kedua, ini gamenya baru banget keluar 2 atau 3 hari lalu. Walaupun lagu ini sih udah ada dari trailernya. Cuma kemungkinan besar juga ini game yang sangat niche di Indonesia ya teman-teman. Oke, terus apa lagi ya? Kita lihat referensi ya. Biasanya Mahou Shoujo tuh pakai roknya bagian bawahnya gini ya teman-teman, freely gitu dan mengembang. Kita boleh lihat Tokyo Meow Meow ya. Card Captor Sakura juga kan mengembang, dan biasanya ada ya itu tadi frillnya atau renda-rendanya. Tokyo Meow Meow juga kalau nggak salah ya. Oh, dia lebih puffy gini ya, lebih puff gitu. Bagus juga. Kayaknya nanti aku bakal naro ini teman-teman, pita di paha seperti ini juga. Bootsnya juga mungkin akan mengikuti Tokyo Meow Meow ya. Soalnya bagus juga teman-teman. Oh, ini 5 karakternya. Kadang-kadang sih juga dressnya nggak semuanya freely. Biasanya tokoh utama biasa teman-teman, tokoh utama lebih spesial ya. Ojamajo Doremi yang hampir setara semuanya ya. Bajunya nggak ada yang lebih spesial dari yang lain. Cuma beda warna-warnanya aja. Oke. Jadi di Procreate ini ada shortcut yang masih aku belum tahu teman-teman. Jadi apa tuh maksudnya? Jadi suka nggak sengaja aku nggak tahu, tiba-tiba kepencetnya tools penghapus gitu. Kan kita tahu kalau 2 jari undo, 3 jari redo, mungkin 4 jari kepencet atau apa aku nggak tahu. Cuma jadinya masuk ke alat penghapus gitu teman-teman. Ini aku harus cari tahu lagi ya, karena sebenarnya banyak banget sih tutorialnya. Cuma aku lebih suka belajar kalau langsung lihat langsung gitu teman-teman. Jadi aku waktu masuk Procreate ini langsung masuk saja gitu loh, tanpa banyak-banyak baca tutorial. Jadinya aku mau pakai dress yang puffy. Ini kaki kita jadi terlalu ke kiri ya teman-teman, karena aku tadi mau rubah struktur dressnya. Jadi posisi tengah dressnya ini berbeda, jadi kakinya tadi terlalu ke nggak ke tengah lagi gitu. Aku mau buat puffy begini.
Nggak tahu apakah perlu ada ikat pinggang, tapi aku juga mau tambahin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kayaknya gak usah ada ikat pinggang ya. Nah, bagusnya kiri kanan gini aja kali ya. Gak usah sampai tengah sekali-sekali. Supaya dia sebenarnya kalau bertarung melawan roh jahat juga lebih gampang gitu loh teman-teman bergeraknya. Kadang-kadang Mahou Shoujo ini kesian juga ya, dressnya serempong itu, tapi pertarungannya apalagi ya, kurang ramai ya teman. Kurang ramai. Walaupun nggak perlu ramai, memang betul, saya juga setuju kalau ini tidak perlu ramai. Maksudnya tidak perlu dipaksa ramai. Cuma kalau terlalu sederhana, kayaknya pita ya. Pita gitu tuh. Pita di belakang gini atau di depan teman-teman? Di belakang ya. Berarti kita ada ikatan tali di sini. Ada ikatan tali yang nanti akan nyambung ke menjadi membuat pita gitu, pita besar di belakang. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman. I'm back. Selain tadi aku ke toilet, aku juga ngubah musiknya. Musiknya kayaknya lebih kedengeran ya. Ini musik yang agak lebih kencang. Ini dari Pokemon. Semoga suaraku jadi nggak ketutupan teman-teman. Aku carinya sih calming music, tapi kayaknya nggak terlalu calming ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita belum sketsain matanya. Jadi matanya kita mau bulat aja ya teman-teman ya. Bulat dan besar. Dengan lashes yang panjang juga teman-teman ya. Kadang-kadang juga kalian nggak perlu terlalu pusingin posisi matanya. Kalian boleh gas aja gambar dulu matanya, karena nanti posisinya itu bisa diubah teman-teman. Ya kan? Ini kita mau pakai kursor tool, lasso tool dan kursor untuk mengubah posisi matanya. Karena tadi matanya terlalu tengah. Kita mau buat agak ke sini. Oke. Terus karena ini posisi 3/4, ingat teman-teman, mata sebelah sananya, sebelah sininya, di mana dia menghadap itu pasti sedikit lebih kecil ya. Kalau bisa jangan terlalu kecil juga. Sedikit aja. Tapi tenang aja, nanti kita bisa menyesuaikan ya.
Oke. Gini oke kah? Kalau kataku, ya alisnya kurang teman-teman. Alisnya ceritanya soft gitu ya, soft looking gitu lah. Nanti juga kita akan buat pipinya, pipi blushnya maksudku, garis-garis blushnya ini. Oke ya. Senjatanya sih sebenarnya yang belum teman-teman loh. Senjatanya belum. Aku juga ini mau nambahin jepitan, mungkin jepitan seperti ini teman-teman. Ini apa teman-teman? Ini sayap gitu ya, wings gitu loh ceritanya. Ceritanya wings begitu teman-teman. Kalau kalian sering main game RPG 2000-an awal, kemungkinan pernah lihat ya. Kadang-kadang ada juga kok di anime-anime seperti ini. Oke, apa lagi? Untuk pitanya ini sih masih kurang jelas sih bentuk pitanya teman-teman ya, sayangnya. Nggak apa-apa. Kita coba benerin lagi dari sketsa ini pitanya. Sebenarnya bukannya harus detail banget teman-teman, cuma seenggaknya aku harus bisa lihat saat membuat outline nanti gitu loh. Kalau ini kan aku sama sekali nggak bisa lihat ini bentuk pitanya seperti apa. Ini bentuk pitanya kali ini seperti kromosom ya teman-teman ya. Jadi berbentuk X. Nanti tali pitanya akan terbang-terbang begini. Tali pitanya akan terbang-terbang begini. Kekuatannya apa teman-teman? Dia punya sayap, dia punya pita, dia punya love, dia punya pita lagi, dan dia punya ini. Kalau aku sih ngebayang kekuatannya biologi, karena makhluk hidup gitu loh teman-teman. Oke nggak? Cringe ya? Nggak apa-apa. Embrace the cringe gitu loh teman-teman. Oke. Sepatu oke, menurutku mukanya juga udah oke. Oke ya, kita lanjut ke outline gimana? Pede nggak nih? Pede aja ya. Kali ini outline-nya aku mau coba pakai ini teman-teman, pakai monoline ini loh. Karena aku sering banget lihat orang pakai monoline, cuma aku pribadi tidak pernah memakai. Sangat disayangkan gitu. Jangan-jangan aku ketinggalan sesuatu kan? Jadi monoline itu apa teman-teman? Jadi garisnya bener-bener setara gitu, ujung dan ujung tuh setara teman-teman tebelnya. Nah, ya kan? Mau aku tekan tipis, mau aku tekan tebel, ujungnya ini setara teman-teman. Kalau misalkan yang lain, misalkan gel pen, kalau aku tekan tipis, nih dia tipis. Kalau aku tekan tebel, dia tebel. Pokoknya aku tekan aku tekan tebel, dia tebel. Tapi kalau aku tekan tipis, ya dia tipis. Seperti itu teman-teman. Monoline ini sama persis, sangat sering dipakai, dan ini nggak berbayar ya untuk monoline ini. Udah ada dari Procreate-nya langsung. Aku mau coba pakai. Biasanya sih kalau aku coba-coba gagal teman-teman. Aduh, jangan pesimis, jangan pesimis. Yang aku kurang sukanya itu aku belum terlalu mengerti cara pakainya teman-teman. Dan aku sering lihat biasanya orang bikin garisnya jadi begini nah bagus. Dan ujung punya aku kenapa tidak stabil ya? Mungkin kita bisa stabilizationnya kita naikin ya. Motion filtering mungkin boleh kita pakai juga. Oke ya. Ini karena tabnya iPadnya potret, jadi aku harus sering-sering menyesuaikan teman-teman, karena pasti sering ketarik begini ya. Maaf ya kalau aku sering berdiri tiba-tiba dan suara aku tiba-tiba besar di mic. Kurang lebih itulah yang terjadi. Oke, let's start. Seperti biasa bagian luarnya itu lebih tebal. Kita kan sudah pakai monoline, jadi nggak perlu tekan atau apa. Yang penting bedakan saja bagian luar dan bagian dalam.
Kalau setebal ini oke nggak ya teman-teman? Takut juga aku sih. Gas aja ya. Nah, aku juga pakai gaya outline yang seperti ini teman-teman. Sekali lagi, yang stable itu luarnya yang luar banget teman-teman. Jadi luarnya yang menyentuh background gitu ya. Agak susah juga menentukannya, menentukan mana yang dapat bagian tebal ini, mana yang tidak dapat, susah juga loh teman-teman. Apa akunya aja yang susah, nggak tahu ya. Coba aku matikan dulu sketsanya. Nggak aneh ya. Nggak aneh lah ya. Ini tebal, ini sangat tebal teman-teman tintanya. Bentar ya. Maaf tadi aku ngecek laptopku. Kita kurangin dikit ya. Aduh, aku ternyata penakut loh teman-teman. Segini aja kali ya. Mungkin 13%. Ya, mungkin segini ya. Ternyata aku scary teman-teman untuk menambahkan ini, untuk membuat garisnya lebih tebal. Karena tadi tebal banget teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kalau kalian sering lihat mungkin ya, kayak orang bikin graffiti gitu. Jadi seperti itu tadi aku lihatnya teman-teman. Maaf tadi aku ngelap sesuatu di laptop ini malah jadi kegambar. Kayaknya ini lumayan ya, nggak terlalu besar ya. Ini kan aku masih nabrak-nabrak nih sama pitanya, sama jepitan sayapnya. Nggak apa-apa teman-teman, nanti belakangan kita benerin ya. Nah, mungkin yang bagiannya dalam tapi nggak terlalu dalam kayak rambut, apa yang nggak terlalu luar, jadi bagian luar tapi nggak terlalu luar gitu kayak rambutnya ini teman-teman. Kita pakai brush size nya mungkin sekitar berapa persen ya, 7% ya. Kita pakai brush size kita, jadi lebih kecil dikit gitu ya, lebih kecil dikit ya, tapi nggak terlalu kecil banget teman-teman. Kayaknya sih oke ya, segini kurang lebih. Oke. Bahkan aku mulai mikirin buat ngecilin lagi. Kok aku jadi scary begini teman-teman, kok aku jadi takut begini sih. Tadi aku bilang pede aja ya, kita pakai apa, tinta besar, pede aja. Tadi aku bilang gitu padahal. Nah, aku ini lagi mikirin teman-teman, mungkin di sini aku mau tangannya, tangan sebelah, tangan kiri dia untuk lebih ada gayanya sedikit. Nah, untuk outline ini kita nggak boleh pecah-pecah gini teman-teman, kecuali emang disengaja kayak bagian rambut ini ya. Cuma kalau ada yang tidak disengaja, disambungin teman-teman. Nah, sayangnya karena jenis outline seperti ini, nanti fill tool kita nggak bisa se-perfect kemarin teman-teman ya.
Nah, kalau dari line ke line, terus ada yang nyambungnya nggak sempurna seperti ini teman-teman, ada keluar dikit gini kan, ada keluar dikit gitu, santai aja teman-teman, nanti habis ini kita hapus ya. Duh, tadi bagian sepatu ini kehapus teman-teman, mana aku udah turunin lagi size nya, nggak apa-apa deh. Oke, dan yang paling kecil 1%, itu buat bagian dalam-dalam seperti ini teman-teman. Monoline ini ternyata sekecil-kecilnya tetap aja besar ya tulisan ininya, ukuran size inknya. Berarti nanti habis ini kita pakai fine line teman-teman, kita pakai fine tip deh, karena monoline ini terlalu besar. Oke lah ya. Ini dalam kamar lo? Ya. Mau mandi ya? Coba nggak tahu. Oke teman-teman, ada interupsi tadi. Dogiku masuk kamar lagi. Ini aku lagi ngelus-ngelus dogiku sebentar ya, interupsi sebentar. Biasa dia harus dielus teman-teman, bareng sebentar gitu loh. Oke. Cuma kalau boleh jujur teman-teman, menurutku fine tip ini kecil banget ya. Fine tip ini kecil sekali. Dan aku harus copy karena aku mau besarin sekali stabilisasinya. Bentar ya, interupsi bentar. Aku sudah kembali. Sepertinya untuk video kali ini kita harus bagi beberapa part teman-teman, karena hari ini aku agak banyak kegiatan ya untuk malamnya. Nggak apa-apa, mungkin hari ini nanti sampai 40 atau 50 menit dulu, dan aku nggak bisa diamin anjingku teman-teman, dia tuh harus dielus gitu loh. Aduh, bentar ya. Aduh, ini nama anjingku Suki teman-teman. Kalau dia udah masuk kamar ini agak susah aku untuk bebas ngebuat konten ya. Jadi sebisanya aja kita hari ini ya. Karena dia sudah mulai menggigiti tasku, dan tasku itu bukan yang gak ada isinya teman-teman. Bentar lagi aku pasti harus pause lagi nih video buat ngurusin ya. Ya, tadi aku was-was teman-teman. Dia tiba-tiba makan sesuatu, ternyata cuma tali di tasku aja, talinya nggak copot, jadi nggak mungkin dimakan. Makanya tadi aku langsung balik badan lagi. Nah, bagian poni ini kita pakai garis tipis dari fine tip juga ya. Aku nggak tahu sih apakah perbedaannya terlalu jauh ya, bagian luar dan dalam apakah terlalu jauh. Kayaknya sih enggak ya. Nanti bibir ini dan ini juga kita pakai fine tip. Aku gambar dulu aja ya yang pakai fine tip supaya kita nggak bolak-balik lagi, karena abis ini aku mau ganti monoline lagi. Ini dogiku sudah mulai menggigiti kursiku. Dia sudah mulai menggigiti kursiku teman-teman. Biarin aja ya. Nanti mungkin di menit ke-40 aku berhenti dulu deh. Kita harusin dulu nih dogiku ini.
Ya, dan dogiku mulai menggigit di tasku lagi. Mungkin sebentar lagi aku harus nengok ke belakang lagi. Karena bahaya banget teman-teman kalau dia makan tisu ya. Yang gak bahaya banget gimana sih? Anjing itu kalau makan 1-2 tisu gak mati ya teman-teman. Cuma kan kesian kalau dia sakit perut. Cuma dia sendiri yang makan ya teman-teman ya. Ntar ya aku tengok anjingku dulu. Suki. Ini aku harus bentar lagi berhenti di menit 40 teman-teman. Aduh, kita harus temenin dulu ini dogi, ya ampun. Tadi aku langsung sadar kalau ini kita lagi gambar di layer yang salah, karena tadi warna pulpennya agak abu-abu teman-teman. Berarti kan kita lagi ada di layer sketsa ya. Karena layer sketsa kan transparansinya kita turunin, makanya yang jadi hitam jadi abu-abu. Makanya tadi langsung aku bisa sadar gitu. Enaknya juga seperti ini teman-teman, kalau kita mulai dengan pensil pulpen berwarna warna apa ini, hitam ya. Kok aku bingung sih. Enaknya gini kalau kita memulai dengan pulpen berwarna hitam teman-teman. Kita bisa langsung lihat kalau kita ada di layer yang salah ya. Sebenarnya warna apa aja ya, asalkan kita sadar gitu kalau kita ini bukan di layer ini, kita pasti bisa benerin gitu. Oke. Sekarang kita ke muka ya. Mungkin matanya harus pakai fine tip, tapi kalau alisnya sih bisa pakai ini. Dan kalau chibi juga alisnya ini kadang di dalam rambut teman-teman, saking pendeknya mukanya gitu ya. Jadi kan alisnya ada di ketiban rambut. Nah saat ketiban rambut ya udah biar alisnya tetap kelihatan, biasanya kita tetap gambar gitu. Oke. 2 menit lagi. 2 menit lagi aku udahin dulu nih ya videonya ya. Mungkin kita pakai monoline yang tipis sekali aja ya teman-teman. Ini supaya tidak mengulangi kembali kesalahan Miko kita kemarin. Mikoku sih sebenarnya, aku yang salah ya teman-teman, bukan kalian. Jadi aku menggambar lashnya sudah tidak setebal dulu lagi. Cukup segaris saja teman-teman. Bentar ya. Berarti kalau 40 menit pas banget selesai sketsa ini, kemungkinan aku lanjutin lagi nanti videonya ya. Tapi aku uploadnya dalam satu video sih teman-teman. Babak penentuan kita lihat ya. Lucu ya. Suki. Oke, sekarang tinggal rambut-rambutnya ini teman-teman. Rambut-rambutnya ini yang atas aku pakai monoline, tapi bukan yang paling tidak terlalu tebel ya, nggak setebel rambut bagian bawahnya atau poninya. Tadi anjingku tiba-tiba mengeluarkan bunyi kunyah-kunyahan teman-teman. Aku udah curiga banget deh kalau dia udah ngunyah sesuatu. Pasti sesuatu dia ambil dari tasku. Untuk pitanya juga aku masih pakai yang tebal. Namun untuk rambut yang keluar dari pitanya nanti baru teman-teman kita pakai yang lebih tipis ya. Jadi walaupun Nora ini ceritanya Mahou Shoujo dengan kekuatan biologi ya teman-teman ya. Jepitan kromosom, hati, menyalakan jantung gitu, kehidupan gitu ya. Terus juga ada beberapa makhluk hidup lainnya kayak roknya itu seperti sayap-sayap capung gitu ya. Ceritanya gitu aja deh, biar kita nggak terlalu pusing teman-temanku.
Oke, terus kita pakai monoline yang fine line untuk rambut luarnya, atau monoline aja ya teman-teman. Kita gambar dulu garis pitanya ini. Kayaknya pakai monoline nggak apa-apa ya, nggak ketebelan sih. Oke lah. Oke lah ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu nggak kalau ini rambut? Apa nggak terlalu kelihatan ya? Mungkin kelihatan tapi kurang masuk akal gitu ya. Oh, ini kenapa warnanya begini tah? Oh, kepencet opacity, ya ampun teman-teman. Aku tadi udah panik loh. Kalau kataku sih kelihatan ya kalau ini rambut ya, terutama nanti kalau sudah diwarnain. Terus habis itu bulir-bulir rambutnya juga aku mau buat ya teman-teman ya. Ini dogiku sudah mulai diam sih, biasanya sih dia tidur. Ya dia tidur, mungkin kita bisa agak lebih lama dikit ya. Oh iya ya, jepitan sayapnya belum ya. Nah, habis itu kita rapi-rapiin dulu. Nggak terasa sih teman-teman ya. Aku kira ini kita masih sketsa tadi. Ternyata kita udah di outline ya. Kok aku nggak sadar kalau ini outline. Kayaknya belakangan hari ini pikiranku sedang kemana-mana. Entah kenapa ya. Ini aku yakin sebagian dari kalian tidak tahu ini lagu apa teman-teman. Maksud aku kalian tahu ini lagu Pokemon, tapi ini lagu di mana atau di mana itu nggak semua orang tahu ya. Karena bagiku juga beberapa lagu forgettable teman-teman, apalagi lagu rute ya. Oke, kalau menurutku sih lucu teman-teman, dan lumayan bagus ya. Mungkin bagian persatuan antara line yang tipis dan line yang tebal ini yang harus kita perhatiin lagi. Kenapa aku lupa terus teman-teman? Sama jepitan bulunya ini loh. Ini penting sekali teman-teman, penting sekali. Semua part itu penting. Jangan yang karena kecil jadi terlupakan ya. Nanti aku juga mau dengerin sih apakah menggunakan lagu Pokemon seperti ini terlalu besar suaranya, terlalu pecah gitu ya. Karena aku kan bukan pakai speaker yang nyambung ke laptop, OBS, HP atau gimana gitu teman-teman. Ini aku play langsung dari speakernya, jadi langsung ke external mic-nya si handphone ini, makanya pasti pecah kan. Makanya biasanya aku pakai musik-musik yang lebih sans gitu, yang instrumennya nggak terlalu banyak. Ini kan Pokemon banyak instrumennya. Cuma aku udah bosan denger lagu Animal Crossing. Berapa kali berarti ya kita? 3 kali mungkin ya. Bukan 3 kali teman-teman, 3 kali 2 jam ya. Nah, oke. Outline selesai. Kalau menurutku kita ini terlalu ke atas gambarnya. Mending kita resize aja deh ininya. Halaman yang kita resize. Oke deh, jadi pas ya. Nah, oke, ini udah 45 menit ya. Karena target 2 jam. Tapi aku mau pause dulu, aku mau siap-siap karena sebentar lagi mau latihan padus ya. Ditambah lagi dogiku ini harus ditemenin teman-teman.
Dia sudah mulai ngerengek lagi. Ini sampai outline dulu. Nanti kita lanjut ya. Oke, bye-bye dulu. Bye-bye.